Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Musharrafah dari Prodi PG PAUD dengan NIM 18621501116, mata kuliah kurikulum PAUD. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran area sentra di Taman Pendidikan Anak Usia Dini. Sebelum kita memulai materi yang akan saya paparkan adalah kita harus tahu apa yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini. Pendidikan adalah suatu proses bagaimana mengubah kehidupan seseorang anak menjadi lebih baik, mandiri dan bertanggung jawab, berkualitas atau setidaknya kehidupan seseorang di masa depannya ditentukan oleh pendidikan awal sebagai pendidikan landasannya. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu strategi pembangunan sumber daya manusia dan merupakan titik sentral dan paling mendasar sebagai peletakan fondasi kehidupan. Dan di sini ada model pembelajaran sentra, yaitu pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran atau circle times dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Dan selanjutnya adalah sentra bermain adalah zona atau arena bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat bermain yang berfungsi sebagai pijakan lingkaran yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak didik dalam berbagai aspek perkembangan secara seimbang. Dan selanjutnya ada ciri-ciri model pembelajaran sentra. Adapun menurut Sugiono 2013-2117 menyebutkan bahwa ciri-ciri dari model pembelajaran sentra yaitu sebagai berikut. 1. Pembelajarannya berpusat pada anak. 2. Menempatkan setting lingkungan main sebagai pijakan awal yang penting. 3. Memberikan dukungan penuh pada setiap anak untuk aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan sendiri. 4. Peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. 5. Kegiatan anak berpusat pada sentra-sentra main yang berfungsi sebagai pusat minat. Dan 6. Memiliki standar prosedur operasional atau SOP yang baku baik di sentra maupun saat di lingkaran. 7. Pemberian pijakan sebelum dan setelah anak main dilakukan dalam posisi duduk melingkar dalam lingkaran. Nah, itu adalah ciri-ciri model pembelajaran sentra. Dan tentunya sebelum kita memulai belajar, kita ada bentuk-bentuk model pembelajaran sentra, yaitu ada bahan alam dan sains, ada kita memerlukan balok, dan juga seni, ada bermain peran, persiapan, dan agama atau imtak. Dan itu semua adalah bentuk-bentuk model pembelajaran sentra yang ada di anak usia dini. Dan di sini ada proses pembelajaran sentra. Yang pertama adalah penataan lingkungan bermain. Sebelum kita memulai belajar, kita harus menata lingkungan bermain supaya anak-anak bisa belajar dengan senang. Dan kedua, ada kegiatan sebelum masuk kelas. Guru menyambut kedatangan anak dengan sopan, santun, dan salam. Dan ketiga, ada pembukaan sekitar 20 menit untuk anak dapat menghafal atau mencerna pelajaran yang kita jelaskan. Dan yang keempat ada transisi sekitar 10 menit, yaitu selesai pembukaan anak-anak diberi waktu untuk melakukan pendinginan dengan cara bernyanyi dalam lingkaran atau bermain tebak-tebakan bersama guru. Dan yang kelima ada kegiatan inti sekitar 10 menit. Jadi kita belajar kegiatan inti seperti menulis, menggambar, menebalkan,
atau bermain sambil belajar, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah makan bersama 10 menit, yaitu kita beristirahat setelah kita melakukan pembelajaran kepada anak-anak. Dan yang terakhir adalah penutup. Selesai kita belajar inti. Dan kesimpulan dari materi ini adalah pembelajaran berbasis sentra adalah model pembelajaran yang dilakukan di dalam lingkaran atau circle, time, dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat ketika guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Sentra bermain adalah zona atau area bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat bermain yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak didik. Dan sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.